Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Mailestari Dewi Adi. Saya berasal dari SD Negeri 1 Dajan Peken, Kabupaten Tabanan. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Berikut adalah demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang menggambarkan pemahaman saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dari dulu sampai sekarang. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtolodo. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Yang ketiga, Tut Uri Handayani. Dari tiga semboyan tersebut memberi pengertian. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtolodo, artinya guru dapat memberikan contoh dan teladan baik perkataan maupun perbuatan terhadap siswa. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya guru berada di tengah untuk memberikan semangat atau motivasi kepada murid untuk berkarya. Yang ketiga, Tut Uri Handayani, artinya guru dapat memberikan dorongan dan arahan. Dengan menjalankan trilogi pendidikan ini, seorang guru menjadi teladan dan sekaligus menjadi motivator bagi anak-anaknya, dan kemudian dijadikan guru favorit bagi anak didiknya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang guru diibaratkan sebagai petani, seorang murid diibaratkan sebagai benih, dan sekolah kita ibaratkan sebagai ladang. Seperti halnya petani yang menyebarkan benih, maka petani tidak bisa memaksakan padi tumbuh menjadi jagung, kentang, maupun tanaman lainnya. Hal ini berarti guru tidak boleh memaksa karena setiap murid memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran hendaknya berpusat pada murid. Seorang guru haruslah menghormati dan menghargai anak didiknya, karena setiap anak itu adalah unik dan sangat istimewa. Tugas guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam menuntun anak ada dua kodrat yang harus kita pahami. Yang pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Pada kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan menyesuaikan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Pada kodrat zaman, berkaitan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis. Kemajuan teknologi membuat belajar dan interaksi murid berubah. Pendidik harus mengajarkan cara hidup sesuai dengan zamannya. Pengaruh dari luar haruslah dipilih dan disesuaikan dengan budaya Indonesia. Di dalam menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong murid terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan
sikap, dan keterampilan. Sebagai pusat pembelajaran, anak harus merasa nyaman, aman, dan dicintai. Segala upaya yang guru lakukan haruslah berorientasi pada anak, disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Ini untuk mencapai merdeka belajar. Alasan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan bisa menciptakan kemerdekaan dalam mengajar. Adapun implementasi yang sudah saya terapkan, di antaranya yang pertama, sebelum pelajaran dimulai, melaksanakan persembahyangan bersama. Melalui pembiasaan doa bersama sebelum mulai pelajaran, ini untuk menumbuhkan nilai religius pada anak. Yang kedua, literasi. Literasi untuk memotivasi anak agar anak-anak gemar membaca. Yang ketiga, menuntun anak untuk belajar kelompok di luar ruangan, agar anak terbiasa dari sejak dini untuk memecahkan suatu masalah. Adapun tantangan dan solusi implementasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Tantangannya, kurangnya motivasi belajar anak. Ada beberapa solusi, di antaranya yang pertama, menanamkan nilai-nilai budaya, agama, dan budi pekerti. Yang kedua, penerapan kegiatan gemar literasi. Yang ketiga, memilih metode pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Yang keempat, memahami bakat dan minat serta karakter murid. Yang kelima, bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Kita menuju ke profil pelajar Pancasila. Adapun bagian-bagiannya adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Ada kata sederhana dari Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Om Santi 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 Om.